Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mereview sebuah artikel yang berjudul Manajemen Pemasaran. Adapun hasil diskusi kami yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Mutiara Rinandi dari kelompok 5. Di sini saya akan mereview sebuah artikel yang berjudul Analisa Strategi Pemasaran Internasional PT Mustika Ratu Tbk di Saudi Arabia. Yang pertama itu ada pendahuluan. PT Mustika Ratu mulai mengembangkan pasar ekspornya di tahun 1990 ke pemasaran internasional. Sampai dengan saat ini, PT Mustika Ratu telah mengekspor produknya ke lebih dari 25 negara di dunia dengan berbagai strategi penetrasi pasar internasional. Persaingan di dunia internasional tentulah sangat ketat, di mana kualitas produk, harga, distribusi, promosi memainkan peran yang sangat besar dalam menentukan keputusan konsumen untuk melakukan pembelian produk. Nah, selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitiannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Selanjutnya populasi, yaitu karyawan PT Mustika Ratu Tbk. Sampelnya yaitu 30 responden. Teknik pengumpulan datanya itu menggunakan data primer, yaitu dengan cara interview. Yang kedua itu data sekunder, merupakan terdiri dari literatur, internet, laporan tahunan, dan rencana tahunan. Selanjutnya teknik analisa data tidak disebutkan. Nah, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu PT Mustika Ratu telah menjalankan market screening teknik yang kriterianya ditentukan oleh pengalaman distributor, market size, jumlah outlet yang ditangani, jumlah populasi, dan income per kapitanya. Selanjutnya masih terdapat hambatan pemasaran seperti peraturan ketat terkait registrasi produk di Arab Saudi yang memakan waktu lebih kurang 1 tahun, biaya registrasi yang mahal, biaya pengiriman barang yang cukup mahal, dan network yang terkendala oleh budaya setempat. Selanjutnya, kualitas produk yang bagus dapat mencerminkan bahwa produk Jamuti cukup dikenal di sana. Dan yang terakhir, dari segi promosi terkendala oleh budget promosi yang jarang dilakukan, pemasangan iklan, model wanita diberikan aturan yang ketat, dan kegiatan public relation yang jarang dilakukan di sana. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Yang pertama itu market screening teknik merupakan strategi yang sudah dilaksanakan oleh PT Mustika Ratu, meliputi kriteria pengalaman calon distributor, jumlah outlet yang ditangani, market size, jumlah populasi, dan income per kapitanya. Yang kedua itu hambatan pemasaran yang terjadi di Saudi Arabia diambil dari kuesioner adalah 64,16%, meliputi pertama itu pendaftaran produk pada Ministry of Health Saudi Arabia yang berkisar 1 tahun lamanya. Yang kedua biaya listing yang mahal, dan yang ketiga faktor budaya yang berpengaruh sangat kuat. Nah, yang terakhir dari kesimpulan tersebut yaitu di dalam pelaksanaan strategi pemasaran internasional, faktor strange perlu diperkuat seperti beriklan, kemasan diperbarui agar lebih menarik. Produk tersegel rapi akan mengakibatkan kualitas produk terjamin sehingga menimbulkan kepercayaan konsumen. Riset pasar dilakukan dan terus menekan keluhan pelanggan, sedangkan faktor weakness harus dapat dikurangi. Dengan cara melakukan sales promotion, public relation harus dilaksanakan secara terencana. Lama pendaftaran produk, biaya pendaftaran produk, dan biaya listing harus lebih efisien, serta perilaku konsumen atau konsumen behavior seperti cara beriklan, buyer decision process dapat diantisipasi. Dengan menekan elemen weakness, berarti penguatan pada elemen strength akan terjadi pada PT Mustika Ratu tersebut. Yang terakhir yaitu keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama itu keterbatasannya yaitu teknik analisa data tidak dijelaskan pada artikel tersebut, dan pendahuluan yang tidak terlalu jelas. Yang kedua itu rekomendasinya yaitu dalam menghadapi hambatan pemasaran, PT Mustika Ratu diharapkan untuk menjalankan sales promotion dan public relation yang terencana dan melakukan strategi progresif, yaitu harus mengembangkan unique product proposition atau USP dengan inovasi produk. Dan yang ketiga itu rekomendasinya yaitu setiap program promosi harus ditetapkan sasarannya, kemudian dilakukan evaluasi untuk perbaikan berupa model strategi pemasaran internasional. Artikel berikutnya yaitu Komunikasi Pemasaran Online Davi Hijab Style Lamongan oleh Muhammad Zainal Fananil dan Redi Panuju 2019.
Yang pertama itu ada pendahuluan. Teknologi pada saat ini berkembang sangat cepat, terutama teknologi di bidang informasi komunikasi. Komunikasi pemasaran merupakan salah satu awal dalam rangka mengenalkan produk pada konsumen, dan ini akan menjadi sangat penting karena akan berkaitan dengan keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Banyak sekali penawaran penjualan produk yang diberikan bisnis online melalui internet, baik produk lokal maupun internasional, dari harga yang murah hingga harga yang mahal. Sistem bisnis online lebih mudah dilakukan dan tidak memerlukan investasi yang besar, baik di awal maupun ketika pengoperasiannya. Hanya membutuhkan koneksi internet yang bagus sebagai modal awal untuk membangun bisnis online tersebut. Nah, metodologi penelitian pada artikel ini yaitu jenis penelitiannya menggunakan kualitatif, populasinya tim manajemen pemasaran Davi Hijab, sampelnya tidak disebutkan, teknik pengumpulan datanya wawancara dan observasi, dan teknik analisa data yaitu analisis model alir. Selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu Davi Hijab adalah produsen hijab trendy yang mengedepankan kualitas. Davi Hijab merupakan brand kerudung yang memilih jalur online dalam memasarkan produk-produknya. Nah, yang kedua itu Davi Hijab Style mengalami perkembangan cukup baik dan mulai mempekerjakan puluhan karyawan. Yang ketiga itu Davi Hijab juga membangun kemitraan dengan agen dan subagen untuk membangun pemasaran produk Davi Hijab Style. Kini Davi Hijab Style memiliki 35 agen, 60 subagen, dan 2.369 member. Nah, kesimpulannya yaitu yang pertama, berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi pemasaran online Davi Hijab Style Lamongan, dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan komunikasi pemasaran, Davi Hijab Style memenuhi unsur bauran promosi, yakni promosi penjualan yang dilakukan oleh Davi Hijab Style melalui program diskon, potongan ongkos kirim, program paket, program keanggotaan, dan program event tertentu. Yang kedua itu pemasaran langsung yang dilakukan Davi Hijab Style yaitu menyebar broadcast promo melalui aplikasi Telegram dan Messenger. Promosi iklan Davi Hijab Style melalui Facebook dan diposting produk di media sosial yaitu Instagram dan juga website. Dan internet marketing menggunakan media sosial Facebook dan Instagram, website, aplikasi pesan, WhatsApp dan Telegram, dan sistem agen dan subagen. Nah, yang ketiga itu dalam bauran promosi yang telah dilakukan Davi Hijab Style tersebut, dapat diketahui bahwa banyak kegiatan promosi yang dilakukan menggunakan media online. 3 jenis saluran media online yang paling banyak digunakan Davi Hijab Style yaitu website, instant message, dan media sosial Facebook dan Instagram. Ketiga media online saling berkaitan dan saling berdampak terhadap keberhasilan promosi dan penjualan produk yang dilakukan Davi Hijab Style tersebut. Nah, yang terakhir ini keterbatasan dan rekomendasi. Nah, keterbatasannya yaitu dalam artikel ini penulis tidak menyebutkan sampelnya. Nah, rekomendasinya yaitu seharusnya penulis dapat menyebutkan dan menjelaskan sampel dengan sangat jelas. Nah, artikel terakhir yang akan saya review yaitu pola manajemen pemasaran produk industri kerajinan kain tenun songket di Desa Surakara, Kabupaten Lombok Tengah oleh Hidayatul Fitri, Naswan Suharsono, Wayan Suwendra 2019. Yang pertama itu pendahuluannya. Pulau Lombok merupakan pulau yang termasuk salah satu penghasil kerajinan kain tenun songket. Kerajinan kain tenun songket sangat penting untuk dilestarikan. Tradisi bertenun ini merupakan kerajinan home industry yang dapat menambah penghasilan masyarakat setempat. Selain menjadi sebuah tradisi, hasil kain tenun yang sudah jadi kemudian dipajang di art shop dan para wisatawan yang berkunjung di Desa Surakara bisa melihatnya. Selain itu, terdapat beberapa masyarakat pengrajin yang memanfaatkan rumahnya sendiri sebagai art shop. Hasil kain tenun langsung dijual atau dipajang di art shop mereka dan mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan kain tenun tersebut. Metodologi penelitian pada artikel ini yaitu jenis penelitiannya yaitu deskriptif, populasinya pengrajin kain tenun songket di Desa Surakara, Kabupaten Lombok Tengah, sampelnya yaitu 8 responden, teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi dan wawancara. Teknik analisa data pada artikel ini disebutkan yang pertama itu pengumpulan data, yang kedua mereduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat kesimpulan dan verifikasi data. Nah, selanjutnya hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama itu perencanaan dan pemasaran produk menggunakan bauran pemasaran atau marketing mix. Yang kedua, harga merupakan salah satu yang dijadikan patokan untuk menjual produk kain tenun songket yang telah diproduksi. Yang ketiga itu distribusi, merupakan salah satu cara untuk memasarkan produk kain tenun songket yang telah diproduksi. Dan yang terakhir itu promosi, merupakan hal penting agar pemasaran produknya tetap berjalan. Nah, kesimpulannya yaitu perencanaan pemasaran produk industri kerajinan kain tenun songket sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya strategi yang digunakan, yaitu strategi marketing mix yang mencakup promosi,
harga, produk, dan distribusi. Struktur organisasi industri kerajinan kain tenun songket hanya melibatkan anggota keluarganya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sudah jelas. Pelaksanaan pemasaran produk industri kerajinan kain tenun songket yang dilakukan dengan cara memberikan arahan, pengaruh, dan motivasi. Pengawasan yang dilakukan oleh pengrajin yaitu dengan mengukur hasil penjualan 1 bulan dan membuat target penjualan untuk berikutnya. Nah, keterbatasan dan rekomendasi untuk artikel ini yaitu yang pertama, keterbatasannya teknik analisa data yang kurang dijelaskan secara detail pada studi kasus ini. Dan yang kedua itu rekomendasinya untuk penulis diharapkan agar menjelaskan lebih detail. Untuk pemilik kerajinan tenun diharapkan lebih mempelajari dan menguasai tentang manajemen pemasaran yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan agar lebih efektif dan efisien sehingga dapat memperluas pemasaran produk kain tenun songket tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mega Marsia. Mega Marsia ingin review artikel jurnal dari Denny Irawan dan Edwin Japarianto tahun 2013 yang berjudul Analisa Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan sebagai variabel intervening pada pelanggan restoran Porky Surabaya. Pendahuluan. Loyalitas pelanggan memiliki hubungan kausal dengan kualitas jasa. Terjadinya kualitas merek pada konsumen disebabkan adanya pengaruh kepuasan atau ketidakpuasan pelanggan terhadap merek tersebut yang terakumulasi secara terus-menerus di samping adanya persepsi tentang kualitas. Loyalitas pelanggan juga dipengaruhi oleh kualitas produk. Kualitas produk dapat digunakan untuk mengembangkan loyalitas pelanggan. Metode penelitian itu jenis penelitiannya penelitian kausal, populasi, konsumen restoran Porky di Surabaya, dan konsumen usia di atas 17 tahun. Sampel purpose sampling 184 responden Porky di Surabaya. Teknik pengumpulan data, observasi, dan kuesioner. Teknik analisa data dan structural equation modeling atau SEM. Hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, jumlah responden penelitian ini sebanyak 184 responden. Karakteristik responden penelitian ini diidentifikasikan dari jenis kelamin, status pernikahan, pendidikan terakhir, pekerjaan responden. Yang kedua, berdasarkan pada temuan hasil uji hipotesis penelitian di atas, maka bisa dijelaskan bahwa kualitas produk berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan, memiliki pengaruh yang lebih kecil dibandingkan pengaruh kualitas. Kesimpulan ada 3, yaitu yang pertama, kualitas produk mempengaruhi tingkatan dalam loyalitas pelanggan. Yang kedua, kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan di restoran Porky Surabaya. Yang ketiga, kepuasan pelanggan berpengaruh terhadap loyalitas pelanggan di restoran Porky Surabaya. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Pertama, keterbatasan ada 3. Yang pertama, dari data yang diambil tidak dijelaskan perkembangan pelanggan apakah ada peningkatannya. Yang kedua, kesimpulan tidak sinkron dengan rumusan masalah. Yang ketiga, tidak memiliki kerangka. Harusnya sebaiknya dijelaskan dengan adanya perkembangan apa yang menarik banyak pelanggan. Yang kedua, sebaiknya kesimpulan sinkron dengan rumusan masalah. Jurnal kedua, analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan motor Yamaha Mio pada PT Asrat Abadi Outlet Yamaha Samratulangi, yaitu jurnal dari Feb Bekere J. L. Tumbel, Gendry S.R. Doindong, tahun 2018. Pendahuluan. Asosiasi Industri Sepeda Motor atau AIC merilis world sale penjualan pabrik ke dealer. Sepeda motor skuter matic di pasar dalam negeri selalu meningkat dalam mencapai 22,5% atau mencapai 495.480 unit pada bulan Januari sampai bulan Mei 2018. Honda merupakan peringkat yang pertama dan Yamaha menempatkan peringkat kedua. Dalam penyampaian produk kepada konsumen dan untuk mencapai tujuan perusahaan, maka kegiatan pemasaran dijadikan tolak ukur setiap perusahaan. Dalam sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesan tidak luput
dari kegiatan pemasaran yang sangat menunjang keberhasilan perusahaan. Metode penelitiannya, jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif, populasi. Informan dalam penelitian ini adalah kepala outlet, bagian marketing, sales, dan pelanggan motor Yamaha Mio PT Astra Abadi Outlet Yamaha Samratulangi. Sampel diambil dari satu kepala outlet, 2 bagian marketing sales, dan 2 pelanggan motor Yamaha Mio di PT Astra Abadi Outlet Yamaha Samratulangi. Teknik pengumpulan datanya wawancara dan survei. Teknik analisis interpretatif. Hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian yang pertama melalui wawancara menunjukkan bahwa pelanggan merasakan perubahan dalam kualitas produk yang diberikan perusahaan sesuai yang diinginkan oleh pelanggan, sehingga perusahaan mudah mendapatkan loyalitas dari pelanggan. Yang kedua, promosi berpengaruh dalam penjualan motor Yamaha, mempengaruhi loyalitas konsumen terhadap layanan yang diberikan. Kepercayaan yang tinggi menggambarkan peningkatan dalam penjualan. Kesimpulannya, itu saya singkat. Yang pertama ada proses, yaitu proses yang cepat dalam pelayanan dapat meningkatkan penjualan motor Yamaha Mio di PT Astra Abadi Outlet Yamaha Samratulangi. Kedua, peran people dapat meningkatkan penjualan di PT Astra Abadi Outlet Yamaha Samratulangi. Yang ketiga, physical evidence, fasilitas fisik seperti eksterior toko, interior toko, dan lingkungan toko dapat membentuk store image dan suasana membeli sehingga dapat meningkatkan penjualan motor Yamaha Mio di PT Astra Abadi Outlet Yamaha Samratulangi. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Terbatasan ada 3. Yang pertama, tidak ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua, tidak ada kerangka. Yang ketiga, kesimpulan yang dibuat tidak adanya rumusan masalah. Terus rekomendasi ada 2. Sebaiknya kerangka tergambarkan. Yang kedua, sebaiknya kesimpulan harus sinkron dan rumusan masalah juga harus dicantumkan. Nah, selanjutnya oleh Dimas Hendika Wibowo Zainul Arifin Sunarti tahun 2015 yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran untuk Meningkatkan Daya Saing UMKM, Studi pada Bakti Diajeng Solo. Pendahuluan, usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang sering disebut UMKM merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun suatu daerah, tidak terkecuali di Indonesia. Pengembangan sektor usaha kecil dan menengah memberikan makna tersendiri pada usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi serta dalam usaha menekan angka kemiskinan suatu negara. Pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM sering diartikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan, khususnya bagi negara-negara yang memiliki income per kapita yang rendah. Peranan lebih baik lagi, UMKM akan mampu bertahan dan bersaing apabila mampu menerapkan pengelolaan manajemen secara baik. Pengelolaan manajemen secara umum mencangkup bidang pemasaran, produksi, sumber daya manusia, dan keuangan. Konsep dan perancangan tertentu di tingkat strategi merupakan faktor kunci keberhasilan. Metodologi penelitian. Jenis penelitiannya deskriptif, kualitatif, dan data primer. Populasi, konsumen dan pelanggan Bakti Diajeng Solo. Sampel konsumen usia muda dari usia 16 sampai 30 tahun. Teknik pengumpulan data, dokumentasi, wawancara, dan observasi. Teknik analisa data, konten analisis atau riset dokumentasi dan analisis deskriptif. Hasil penelitian. Strategi pemasaran dilakukan oleh Batik Diajeng Solo dalam memasarkan produknya, yaitu dengan menggunakan perumusan strategi pemasaran yang bermula dari strategi segmentasi pasar,
strategi penentuan pasar sasaran dan strategi posisi pasar. Selain itu juga mengembangkan bauran pemasaran atau marketing mix yang terdiri dari 4 unsur, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi. Berikut adalah uraian tentang strategi pemasaran batik Diajeng Solo. Yang pertama, strategi segmentasi pasar. Langkah yang pertama yang dilakukan oleh batik Diajeng Solo adalah dengan segmentasi pasar. Segmentasi pasar terfokus pada konsumen dari suatu organisasi, institusi maupun komunitas. Yang kedua, strategi penentuan pasar sasaran atau targeting. Demi meningkatkan pendapatan perusahaan, pasti dilakukan pula penyesuaian pada pasar sasaran agar penjualan menjadi tepat sasaran. Dalam hal ini, untuk target pasar, batik Diajeng Solo telah menentukan targetnya. Yang ketiga, strategi posisi pasar atau positioning. Batik Diajeng Solo merupakan solusi yang tepat produk batik untuk perorangan ataupun batik seragam institusi dan organisasi dengan kualitas produk yang baik. Dan yang terakhir, yang keempat, bauran pemasaran batik Diajeng atau marketing mix. Keberhasilan perusahaan di bidang pemasaran terkait dengan keberhasilannya dalam menentukan produk yang tepat, harga yang layak, saluran distribusi yang baik, serta promosi yang efektif. Kesimpulan, dalam memasarkan produknya, batik Diajeng Solo menggunakan strategi pemasaran berikut ini untuk meningkatkan daya saing, yaitu ada segmentasi, target pasar produk, posisi pasar batik Diajeng, dan strategi harga. Segmentasi yang pertama, di mana batik Diajeng Solo memiliki segmentasi secara khusus, lebih memfokuskan kepada konsumen usia muda, yaitu dari usia 16 tahun sampai 30 tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan batik di kalangan kaula muda. Yang kedua, target pasar produk batik Diajeng Solo adalah konsumen batik seragam dan kombinasi bagi perusahaan, event organizer, pabrik, hotel, instansi pemerintah maupun sekolah. Yang ketiga, posisi pasar batik Diajeng tetap memfokuskan menjadi alternatif utama produk batik, terutama batik seragam dan kombinasi dengan memberikan kualitas produk yang baik. Dan yang terakhir, keempat, strategi harga yang dilakukan adalah relatif lebih mahal dari harga batik yang beredar di pasaran, karena bahan yang berkualitas tinggi dan kreativitas desain. Saat ini batik Diajeng Solo dalam melakukan strategi distribusi dengan melakukan penjualan langsung ke konsumen secara online di www.batikdiajengsolo.com. Sedangkan strategi promosinya melalui internet marketing, sponsor, acara, dan pameran fashion. Keterbatasan dan rekomendasi. Pertama, keterbatasan itu ada 4. Yang pertama, populasi tidak disebutkan sangat jelas. Yang kedua, dalam penyampaian hasil juga susah untuk dimengerti. Yang ketiga, tidak tertulis tujuan dari penelitian. Dan yang terakhir, kesimpulan tidak sinkron dengan rumusan masalah yang tidak disebut. Dan yang kedua, rekomendasi, yaitu ada 3. Yang pertama, sebaiknya populasi dari penelitian dijelaskan. Yang kedua, sebaiknya menuliskan tujuan dari penelitian. Dan yang terakhir, sebaiknya rumusan masalah sinkron dengan kesimpulan. Selanjutnya akan dilanjutkan pada Rizky Kurniawan. Saya akan melanjutkan review artikel yang berjudul Analisa Perbandingan Store Image Konsumen antara Hypermart Toko Independen dan Hypermart di Pusat Perbelanjaan, Edwin Japaryanto 2015. Pendahuluan, Hypermart dapat disilakan pasar serba ada karena memiliki konsep dagang seeceran yang dirancang untuk memuaskan konsumen dengan 3 ciri penting, yaitu harga barang yang bersaing, pilihan produk yang lengkap, dan pemberian pelayanan yang memuaskan. Atribut-atribut tersebut dapat dikelompokkan sebagai variabel store image atau citra sebuah toko. Dimensi citra toko diambil dalam penelitian ini ada 5 dimensi, yaitu interior, merchandise, service,
price rank, dan brand name, yang merupakan unsur pertimbangan konsumen dalam memasuki sebuah retail hypermart. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian tidak disebutkan. Yang kedua, populasi, semua orang yang pernah belanja di hypermart. Sampelnya 150 responden. Yang keempat, teknik kumpulan data, kuesioner. Yang kelima, teknik analisa data tidak disebutkan. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hypermart dalam pusat perbelanjaan. Yang pertama, ada interior. Hypermart dalam pusat perbelanjaan perlu meningkatkan interiornya, karena walaupun apa yang disajikan itu baik tetapi tidak dianggap dengan baik. Bukan berarti konsumen tidak menyukainya, karena berdasarkan data kuesioner banyak konsumen yang cukup menyukai interiornya. Yang kedua, merchandise. Kualitas barang, di mana kualitas barang cukup baik, hanya saja tanggapan konsumen yang kurang baik, maka itu perlu meningkatkan lebih lagi. Yang ketiga, excellent customer service. Hypermart dalam pusat perbelanjaan menjadi sedikit turun dalam mata konsumen. Secara keseluruhan, image excellent customer service perlu diperbaiki dan lebih ditingkatkan untuk mencapai kepuasan konsumen. Yang keempat, price rank. Secara keseluruhan, image price rank cukup baik, akan tetapi juga perlu meningkatkan karena telah mendapat tanggapan yang baik dari konsumen. Yang kelima, brand name. Hypermart dalam pusat perbelanjaan, maka itu perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi nama brandnya. Perbelanjaan dengan memperbaiki sebuah indikatornya perlu diperbaiki. Hasil penelitian dan pembahasan. Hypermart merupakan toko independen. Interior. Yang pertama, interior. Image interior Hypermart toko independen dapat dikatakan baik sehingga dapat membuat konsumen menjadi betah dalam berbelanja. Yang kedua, merchandise. Image brand merchandise Hypermart toko independen cukup baik di mata masyarakat sehingga perlu mempertimbangkannya. Yang ketiga, excellent customer service. Secara keseluruhan, image excellent customer service cukup baik, hanya saja perlu penanganan dan peningkatan yang lebih mendalam sehingga dapat meningkatkan image Hypermart toko independen. Yang keempat, price rank. Hypermart toko independen dengan baik namun tidak mendapat tanggapan yang baik dari konsumen. Yang kelima, brand name. Konsumen tidak terlalu terbiasa untuk selalu berbelanja di Hypermart toko independen. Kesimpulan, interior toko independen lebih menarik karena kebebasan dalam mengelola objek tanpa intervensi pihak lain, sedangkan Hypermart dalam pusat perbelanjaan interior menggunakan sebagai satu desain. Yang kedua, image presiden Hypermart dalam pusat perbelanjaan lebih baik karena selain menghasilkan lokasi dan image pusat perbelanjaan berperan dalam meningkatkan kesan presiden. Yang ketiga, image excellent customer service antara Hypermart presiden Square dengan Hypermart yang belanja tidak jauh berbeda karena berbeda dalam bidang usaha sama. Yang keempat, image price rank dalam pusat perbelanjaan lebih rendah karena harga yang ditetapkan harus mampu bersaing secara internal dengan toko-toko lain dalam pusat perbelanjaan yang sama. Yang kelima, pusat image brand name. Keduanya tidak terlalu berpengaruh terhadap pola belanja barang konvensi yang cenderung dilatar belakangi kebiasaan lokasi belanja. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan jenis penelitian tidak dijelaskan. Yang kedua, teknik analisa data tidak dijelaskan. Rekomendasi, sebaiknya jenis penelitian dan teknik analisa data dijelaskan. Yang kedua, dalam desain dalam toko akan menjadi lebih menarik apabila memiliki mesinnya. Untuk penataan rak perlu lebih dirapikan dan juga perlu mendorong yang mudah ditemukan. Begitu seluruh aplikasi perlu memperkerjakan karyawan bagian dapur dan pengalaman. Waktu perlu bekerja secara cepat dan teliti, gambar dan surat dalam yang keempat, bisnis. Alangkah baiknya apabila barang yang dijual merupakan barang baru yang kalau ada luasa masih sangat lama. Yang kelima, price rank perlu diinformasikan lebih dekat pada slogan dan janji yang diberikan kepada konsumen. Perlu sesekali mengadakan kerjasama dengan jual yang umum yang dipakai banyak konsumen. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan yaitu review artikel yang kedua yang berjudul The Boundary Condition of Export Region Governments, A Strategy Report Perspective, Minju, Oxin Zhao, and Tidong Wang, 2019. Pendahuluan. Dalam jurnal ini, permasalahan yang ingin diteliti adalah kondisi keterbatasan ekspor dalam industri manufaktur. Dalam penelitian-penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa hubungan antara pelaku ekspor dan industri manufaktur dengan pemerintah hanya menunjukkan keuntungan.
Dalam penelitian ini, peneliti ingin meneliti keterbatasan dari hubungan pemerintah dalam kegiatan ekspor. Peneliti menginvestasi dua faktor kondisi, yaitu ketidakpastian yang mengurusi bidang ekspor dan pemerintahan dalam industri, jarak antara dengan menggunakan perspektif strategi tripod. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian tidak disebutkan, populasinya 500 perusahaan eksportir di Cina, sampel 184 perusahaan yang memenuhi 3 kriteria, yaitu perusahaan yang mengekspor produk akhir manufaktur di Cina, modal terintegrasi minimal 5 juta karyawan, dan bisa mendistribusikan pada pasar luar negeri. Teknik pengumpulan data, yaitu dengan interview 5 manajer senior dan perusahaan ekspor dan menggunakan kuesioner di Cina. Kuesioner dilakukan dengan menggunakan bahasa Cina untuk memudahkan responden mengisi kuesioner, kemudian responden diminta komen terhadap bahasa dari kuesioner. Pemilihan responden dengan teknik sampel random sampling. Yang kelima, teknik analisa data. Hipotesis menggunakan hierarki moderate multi regression. Hasil penelitian dan pembahasan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara performa ekspor dan hubungan dengan pemerintah. Strategi tripod yang diadopsi dalam penelitian ini mengidentifikasikan bahwa hubungan yang baik dengan pemerintah bagi perusahaan eksportir dapat meningkatkan performa eksportir. Kesimpulan, penelitian ini berkontribusi untuk penelitian yang memiliki hubungan dengan pemerintahan. Dengan adanya penelitian dapat menambah literatur untuk RBU. Resource Based View adalah pendekatan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berpendapat bahwa organisasi harus melihat ke dalam pemerintah untuk menemukan sumber keunggulan kompetitif daripada melihat ke lingkungan yang kompetitif untuk itu. Yang kedua, penelitian ini juga menunjukkan adanya hubungan positif antara membangun hubungan pemerintah terhadap performa ekspor. Keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya melakukan survei data dari satu sisi pada perusahaan ekspor saja dengan hubungan pemerintah. Seharusnya untuk melihat performa ekspor dapat menggunakan hubungan antara perusahaan eksportir di luar negeri juga. Kemudian pengukuran performa ekspor hanya berdasarkan pengetahuan dari informan atau responden. Sebaiknya untuk pemeliharaan selanjutnya dapat menggunakan dari memvalidasi hasil penelitian ini dengan menggunakan data performa objektif pada level produk yang dapat diambil dari database Bea Cukai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Rianto. Saya di sini ingin mereview sebuah artikel yang berjudul Perkembangan Strategi Pemasaran dalam Industri Jasa oleh M. Ali Iqbal tahun 2013. Yang pertama yaitu pendahuluan. Industri jasa pada saat ini sangat memainkan peran penting dalam perekonomian suatu bangsa atau suatu negara. Contohnya yaitu di Indonesia. Sektor jasa di Indonesia telah berkembang cukup pesat, di mana terlihat banyak berdirinya di sektor jasa. Pemasaran barang berfungsi sebagai media penghubung antara produsen dengan konsumen yang tidak secara langsung atau tidak berinteraksi secara langsung. Sedangkan pada pemasaran jasa, karena produsen dan pelanggan berinteraksi secara langsung, pada saat ini terjadi pemberian jasa dan adanya proses produksi dan konsumsi yang dilakukan pada saat bersamaan. Maka pemasaran lebih berfungsi sebagai fasilitator atau media yang mempermudah terjadinya transaksi. Metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian di sini menggunakan kualitatif. Yang kedua yaitu populasi. Di sini adalah karyawan dan pelanggan. Yang ketiga, sampel. Yang ketiga yaitu sampel. Sampel dalam sebuah artikel ini tidak dijelaskan atau tidak dituliskan. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yaitu studi dokumen. Yang kelima yaitu teknis analisa data, yaitu menggunakan analisis konten. Selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Perkembangan teknologi telah membawa dampak yang besar bagi dunia pemasaran. Di bidang pemasaran jasa, teknologi digunakan sebagai perpanjangan tangan penyedia jasa untuk menyampaikan layanan mereka ke pelanggan. Layanan yang biasanya dilakukan oleh karyawan penyedia jasa
pada saat ini telah digantikan oleh teknologi yang dalam hal ini adalah self-service teknologi. Implikasi self-service teknologi telah mengubah pola hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Menurut Parasuraman tahun 2000 menjelaskan bahwa self-service teknologi telah membawa pengaruh dalam setiap interaksi perusahaan, pelanggan, dan karyawan yang berdampak pada perusahaan, pelanggan, dan karyawan, yaitu perusahaan teknologi, teknologi pelanggan, dan teknologi karyawan. Ketiga hubungan ini akan berpengaruh pada masing-masing interaksi perusahaan, pelanggan, dan karyawan. Sejalan dengan perubahan ranah teori pemasaran saat ini, yaitu dengan memperhatikan antar muka antara pemasaran dan keuangan. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel ini adalah self-service teknologi telah mengubah pola hubungan antara pelanggan dan perusahaan. Self-service teknologi telah membawa pengaruh dalam setiap interaksi perusahaan, pelanggan, dan karyawan yang berdampak pada efektivitas pemasaran. Dalam hal ini, terdapat 3 hubungan yang terjadi pada interaksi perusahaan, pelanggan, dan karyawan, yaitu perusahaan teknologi, teknologi pelanggan, dan teknologi karyawan. Ketiga hubungan ini akan berpengaruh pada masing-masing interaksi perusahaan, pelanggan, dan karyawan. Penelitian self-service teknologi yang hanya berhenti pada sikap dan kepuasan pelanggan perlu segera ditindak lanjuti dengan pengukuran sikap dan kepuasan pelanggan dari self-service teknologi yang berkaitan dengan kinerja perusahaan. Untuk itu, penelitian ini disusun agar dapat menindak lanjuti penelitian self-service teknologi yang berhubungan dengan kinerja perusahaan. Poin selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama yaitu keterbatasan. Di sini penulis tidak menjelaskan atau tidak menuliskan sampel dari artikel ini. Yang kedua yaitu rekomendasi. Menurut saya seharusnya peneliti membuat sampel yang mudah diketahui untuk membaca. Baiklah, jurnal yang kedua yaitu dampak pemasaran eksperiensi terhadap word of mouth atau WOM dengan kepuasan konsumen sebagai variabel yang menarik, oleh Muhammad dan Yesi Artanti tahun 2016. Yang pertama yaitu pendahuluan. Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dengan 85% populasinya adalah muslim. Semakin besar perkembangan dan ekonomi di Indonesia, kesadaran dan kemampuan umat Islam di Indonesia untuk melakukan rukun Islam yang kelima, yaitu haji, yang semakin meningkat, yang dapat diindikasikan dengan meningkatnya jumlah pelamar pada tahun 2015. PT Maktor mendapat predikat dari Departemen Agama sebagai penyelenggara haji dan umrah khusus terbaik dan diperingkat sebagai agen perjalanan kategori indeks merek top pada tahun 2014. Penelitian ini adalah untuk menguji dampak pemasaran eksperimental pada word of mouth atau WOM dengan kepuasan pelanggan sebagai intervensi. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif. Yang kedua yaitu populasi. Populasi di artikel ini rentan dari umur 19 sampai 50 tahun. Sampel terdapat 105 responden. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Yang kelima yaitu teknis analisis data, yaitu menggunakan inferensial. Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel pemasaran eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kepuasan. Variabel kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap WOM atau word of mouth. Variabel experiential marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap WOM. Variabel pemasaran pengalaman memiliki dampak yang positif dan signifikan pada WOM dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Pada hasil analisis menggunakan Amos 20 diperoleh 0,377 sebagai hasil dari multivariate normality, yaitu antara minus 2,58 hingga 2,58. Dapat disimpulkan bahwa asumsi normalitas multivariat telah terpenuhi. Berdasarkan uji linearitas dan outlier, diketahui bahwa nilai signifikan pemasaran pengalaman, WOM, dan kepuasan pelanggan kurang dari 0,05 atau 0,00 lebih kecil dari 0,05. Selain itu, hubungan experiential marketing, WOM, dan kepuasan pelanggan juga linear, hal tidak menunjukkan kurang dari 0,05. Oleh karena itu, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa data tersebut layak untuk digunakan dalam estimasi berikutnya. Berdasarkan hipotesis pertama hingga keempat, didapatkan nilai CR dan probabilitas kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pemasaran pengalaman dan kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap variabel WOM, atau dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama hingga keempat diterima. Setelah mengetahui dampak dari satu variabel ke variabel yang lainnya, maka dapat dilihat efek langsung, efek tidak langsung, dan total efek variabel dependent terhadap variabel independent yang dapat dilihat dari tabel 1 yang ada di artikel. Dapat dilihat bahwa ada nilai signifikan dari efek langsung, efek tidak langsung, dan efek total dari masing-masing variabel. Selain itu, untuk menguji signifikan koefisien efek tidak langsung atau mediasi, uji Sobel sebagai perangkat lunak, WHERE yang dikembangkan oleh Sobel pada tahun 1982 digunakan dalam penelitian ini. Hasil uji Sobel ditunjukkan pada tabel 2 yang ada di artikel. Diakui bahwa nilai signifikan probabilitas pemasaran berdasarkan pengalaman adalah 0,000 atau P lebih kecil sama dengan 0,05. Ini menunjukkan bahwa variabel pemasaran pengalaman memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan dan WOM, yang berarti bahwa uji mediasi melalui uji Sobel diterima. Hasil analisis jalur dapat dilihat. Poin selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa variabel pemasaran eksternal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Variabel kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap WOM. Variabel experiential marketing memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap WOM. Variabel pemasaran pengalaman memiliki dampak positif dan signifikan pada WOM dengan kepuasan pelanggan sebagai variabel intervening. Poin selanjutnya yaitu keterbatasan penelitian dan rekomendasi. Yang pertama yaitu keterbatasan. Baiklah, di sini saya tidak menemukan keterbatasan dan tidak dituliskan oleh peneliti. Yang kedua yaitu rekomendasi. Direkomendasikan jika peneliti ingin menguji variabel pemasaran berdasarkan pengalaman untuk menjadi lebih spesifik dalam pemilihan indikator yang sesuai dan untuk mengembangkan item untuk variabel pernyataan pemasaran berdasarkan pengalaman yang menggambarkan perilaku konsumen secara lebih rinci. Sekian dari hasil presentasi kami mereview artikel. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan mohon dimengerti karena keterbatasan kami untuk mereviewnya. Sekian dari hasil presentasi kami.
Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.